Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pendengar setia Renungan Ceria. Dalam ber-GKSP, saya seringkali menemukan beberapa, bahkan banyak problema muncul di tengah-tengah jemaat gereja, dan seringkali prosesnya adalah tes atau hal-hal yang terkait dengan kependetaan. Ketika awal masuk, mungkin orang bertanya dan mencari tahu, lalu kemudian gereja pasti punya syarat-syarat tertentu untuk pendetanya nanti yang tinggal, yang akan menetap lama di jemaat tersebut. Dari syarat-syarat yang tidak boleh merokok dan lain-lain, lalu kemudian ketika datang pendeta, calon pendeta yang masuk, pasti ada banyak polemik-polemik yang muncul di tengah-tengah jemaat, like and dislike, suka dan tidak suka. Lalu kemudian proses itu berlanjut sampai pada proses yang cukup panjang, sehingga setiap jemaat lupa pada fokusnya. Anggaplah ketika proses ini berjalan sampai pendeta itu baru bisa dianggap, ya ini pendetaku begitu oleh jemaat sekitar 3 atau 4 tahun atau 5 tahun. Tapi proses yang panjang ini, hampir sekitar 7 tahun ini, pasti polemik-polemik muncul. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, saya menjadi teringat proses yang sama juga terjadi pada Musa. Hal yang menjadi perenungan kita hari ini akan saya ambilkan dari kitab Keluaran 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Firman-Nya demikian. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Firman ini menjadi menarik ketika polemik yang terjadi mungkin di jemaat, mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian hadir sebagai jemaat dan berproses dengan pendetanya. Proses ini mengingatkan kita tentang bagaimana Musa juga dulu sedang berdebat dengan Allah yang mengutusnya untuk datang dan menyelamatkan bangsa Israel. Hal yang sama pun terjadi. Apakah bangsa Israel mau menerima Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah penjajahan? Siapa Musa? Setiap orang pasti bertanya dan tahu rekornya Musa. Mungkin ada yang tahu karena diceritakan juga ternyata masa lalu Musa pun diungkit-ungkit. Dan juga Musa yang juga tahu bahwa dirinya tidak bisa berkata-kata dan lain-lain. Poinnya adalah ada kekurangan yang dia miliki, membuat dia harus bertanya kepada Allah. Nah, apa yang menjadi menarik pada proses ini adalah bahwa setiap orang yang mau melayani atau melakukan sesuatu yang besar, dia akan menanyakan kepada Allah, mengapa engkau mengutus aku? Hal yang sama juga terjadi dengan proses kemajelisan. Ada diaken, penatua, dan juga kita sebagai jemaat. Seringkali kita lupa pada proses yang utama, yaitu bagaimana kita menanyakan kepada Allah apa yang akan dikerjakan Allah bagi gereja. Sehingga setiap orang tidak fokus pada apa yang kurang dari orang lain, apa yang tidak pas dari orang lain,
tetapi mencoba memperbarui hidupnya dengan bertanya kepada Allah, apakah Engkau hadir di tengah-tengah jemaat ini untuk membangun sesuatu? Apa yang bisa kulakukan untukmu Tuhan? Dan juga bertanya yang sama oleh Musa kepada Allah. Kalau mereka bertanya, siapakah engkau? Jawab saja, aku adalah aku, jawab Allah sendiri. Nah, fokus kita dalam bergereja seringkali lebih ke arah bagaimana pertikaian, kekurangan orang lain, bagaimana gereja tidak bergerak lalu kita kritik. Tapi tidak ada satupun yang mencoba untuk bertanya, apakah Allah yang sama masih membangun gereja ini? Apakah masih Allah yang sama yang mau membangun setiap orang yang ada di gereja ini untuk bertumbuh? Banyak orang mungkin bisa memikirkan, punya kepedulian, punya pemikiran yang baik, punya cara untuk membangun gereja. Tetapi seringkali luka, kesusahan, kekurangan, dan banyak hambatan membuat setiap orang tidak bernyali membangun gereja itu. Tapi sekarang bertanyalah, berdoalah, tanyalah pada Tuhan, apakah engkau masih Allah yang sama yang membangun gereja ini? Siapakah namamu? Dan Allah menjawab, aku adalah aku. Musa pun bersama-sama dengan bangsa Israel dan membawa bangsa itu keluar dari tanah penindasan oleh karena Allah yang sama menyertainya. Juga gereja kita. Semoga GKSP terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajari kami ya Tuhan untuk selalu bertanya, apakah Engkau Allah yang masih menyertai kami, anak-anak-Mu, untuk melakukan banyak hal. Ajar kami untuk tetap berkumpul, bergumul, bukan saling kritik, bukan saling merendahkan, bukan saling membuat orang lain menjadi terluka, tetapi ajak kami untuk bisa membangun diri, percaya bahwa Allah ada di gereja ini, dan memakai kami semua untuk menjadi alat-alatnya, untuk menjadi anak-anaknya, yang mengubah kami seperti bejana. Dan kami siap dibentuk ya Tuhan untuk membangun apa yang baik bagi gereja kami. Berkati kami, sertai kami. Amin.